Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Zanurhaliza, NPM 1913 05 30 10 dari semester 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Badan tersebut, BPUPKI, ditetapkan berdasarkan maklumat Gen Saikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Teno Haika pada 29 April 1945. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama UUD 1945. Para tokoh perumus itu adalah antara lain Dr. Rajiman Widyoningrat, Kyai Haji Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Sudjahamidjojo, Sutarjo Kartohamidjojo, Profesor Dr. M.R. Sutomo, Abdul Qadir, Dr. Andes Siapijambing, Dr. Muhammad Amir dari Sumatera, M.R. Abdul Abbas dari Sumatera, Dr. Ratulangi Andi Pangeran kedua dari Sulawesi, M.R. Latuharhari, M.R. Puja dari Bali, Hamidan dari Kalimantan, R.P. Suroso, Abdul Wahid Hasim, dan M.R. Muhammad Hasan dari Sumatera. Latar belakang terbentuknya konstitusi UUD 45 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Peperangan Asia Timur Raya, Daidipon, sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Daidipon serentak menggerakkan angkatan perangnya, baik di darat, laut, maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan. Sehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI Dekursu-Jumbi Inkai sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Tentu saja ekstensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang hingga akhirnya dapat diterima sebagai landasan hukum bagi implementasi ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Jumbitu Sakai, yang beranggotakan 21 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 9 anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Sejak saat itu, Daidipon Taikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji, penjajahan tetaplah penjajahan yang harus selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tanpa tak bisa lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Tak kala Undang-Undang Dasar 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI Dekursu Jumbi Inkai.
Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintahan, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Proses pergantian dan perubahan. Dalam perjalanan sejarah, Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama, substansi materi yang dikandung maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahannya, yakni dengan rincian sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 sampai 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1 pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai 8 Agustus 2000. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1 dan 2 8 Agustus 2000 sampai 9 November 2001. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1, 2, dan 3 pada tanggal 9 November 2001 sampai 10 Agustus 2002. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1, 2, dan 3, dan 4 pada tanggal 10 Agustus 2000. Itulah sejarah awal Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari periode awal hingga periode perubahan yang mengalami 4 kali amandemen. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintahan, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 1. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dan mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat. 2. Memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak atas agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang menjadi syarat negara hukum. Yang keempat, melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi ekstensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi. Yang kelima, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia sekaligus mengakomodasikan kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.